Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Sabrina Fajrin dengan NPM 2530-2097. Saya dari Fakultas Teknik, Prodi Teknologi Pangan, kelas B. Tujuan saya membuat video ini untuk mengerjakan tugas Pancasila, yaitu mempresentasikan tentang Pancasila kurang lebih 10 menit. Bismillah, jadi yang pertama ada Pancasila dalam konteks sejarah perjuangan bangsa Indonesia. Sebelum menjadi dasar negara, nilai-nilai Pancasila sebenarnya sudah hidup di dalam masyarakat Nusantara. Dalam kehidupan desa tradisional, kita sudah mengenal nilai gotong royong, musyawarah, dan toleransi. Sistem kerajaan dan hukum adat pun menekankan keseimbangan dan keadilan. Namun, ketika masa penjajahan datang, penindasan kolonial justru menumbuhkan semangat persatuan lintas suku dan agama. Lahirnya organisasi pergerakan seperti Budi Utomo pada tahun 1908 dan Sarekat Islam pada tahun 1912 menjadi tanda awal kebangkitan nasional. Puncak kesadaran persatuan muncul pada Sumpah Pemuda tahun 1928 yang menyatakan satu tanah air, satu bangsa, dan satu bahasa Indonesia. Inilah yang menjadi landasan psikologis lahirnya Pancasila. Kemudian, pada sidang BPUPKI tanggal 1 Juli 1945, Insinyur Soekarno menyampaikan pidatonya yang memperkenalkan istilah Pancasila untuk pertama kalinya, yaitu mengusulkan 5 prinsip. Apa aja 5 prinsipnya itu? Yang pertama, ada kebangsaan Indonesia. Yang kedua, ada internasionalisme atau peri kemanusiaan. Yang ketiga, ada mufakat atau demokrasi. Yang keempat, ada kesejahteraan sosial. Dan yang terakhir, yang kelima, ada ketuhanan. Pidato inilah yang menjadi cikal bakal dasar negara kita. Setelah itu, pada 22 Juni 1945, lahirlah Piagam Jakarta, hasil kompromi antara golongan nasionalis dan religius. Piagam ini menjadi embrio pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dan akhirnya pada 18 Agustus 1945 setelah proklamasi Pancasila secara resmi menetapkan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea keempat sebagai dasar negara Indonesia merdeka. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, ada Pancasila sebagai dasar negara. Pancasila memiliki makna sebagai dasar falsafah negara atau dalam istilah Belanda disebut filosofis grondslag. Maaf jika salah. Artinya, Pancasila dijadikan sebagai pedoman dalam penyelenggaraan kehidupan bernegara. Lalu, sebagai dasar negara, Pancasila berfungsi dalam beberapa tingkatan sebagai pedoman umum yang tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Sebagai pedoman kolektif dalam batang tubuh Undang-Undang Dasar dan sebagai pedoman khusus dalam bentuk peraturan perundang-undangan seperti UU, PP, dan Peraturan Presiden. Pancasila juga memiliki hubungan yang erat dengan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang terdiri dari 4 alinea. Alinea pertama, menegaskan bahwa kemerdekaan adalah hak segala bangsa. Alinea kedua, menggambarkan perjuangan bangsa Indonesia mencapai kemerdekaan. Alinea ketiga, menunjukkan rasa syukur atas berkat Tuhan Yang Maha Esa. Dan yang terakhir, alinea keempat, berisi tujuan negara serta penegasan Pancasila sebagai dasar filsafat negara. Dengan demikian, pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 memiliki kedudukan sebagai tertib hukum tertinggi atau staff fundamental norm. Maaf kembali jika saya salah menyebutannya. Artinya, semua hukum di Indonesia bersumber dari nilai-nilai Pancasila. Pasal kedua,
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 juga menegaskan bahwa Pancasila merupakan sumber dari segala sumber hukum negara. Kelima sila, ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan menjadi dasar pembentuk seluruh peraturan dan kebijakan di Indonesia. Lalu, sebagai contoh, nilai ketuhanan yang Maha Esa tercermin dalam pasal 29 Undang-Undang Dasar 1945 yang menjamin kebebasan beragama. Nilai kemanusiaan yang adil dan beradab tampak dalam pasal-pasal tentang hak asasi manusia. Nilai persatuan Indonesia tercermin dalam pasal 1 yang menegaskan bentuk negara kesatuan. Nilai kerakyatan diwujudkan melalui sistem demokrasi permusyawaratan. Dan nilai keadilan sosial tampak pada pasal 33 dan 34 yang menegaskan kesejahteraan dan keadilan bagi seluruh rakyat. Dan nomor 3 ada landasan dan tujuan pendidikan Pancasila. Sekarang kita masuk ke bagian yang lebih dekat dengan kita sebagai mahasiswa, yaitu pendidikan Pancasila. Ada 3 landasan utama pendidikan Pancasila. Yang pertama, landasan filosofis, yaitu Pancasila sebagai dasar negara, pandangan hidup, dan ideologi bangsa Indonesia. Pancasila menjadi sumber nilai dan moral dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Lalu yang kedua, landasan yuridis, berdasarkan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dan juga pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang pendidikan tinggi yang mewajibkan mata kuliah Pancasila di setiap perguruan tinggi. Dan yang ketiga dan terakhir, landasan sosiologis, yaitu kenyataan bahwa Pancasila lahir dari sejarah budaya dan pengalaman hidup bangsa Indonesia sendiri. Ia menjadi perekat sosial di tengah keberagaman. Lalu, apa tujuan pendidikan Pancasila? Ada 3 aspek. Yang pertama, aspek kognitif, agar kita memahami Pancasila secara mendalam, baik sebagai dasar negara, baik secara ideologi maupun sistem etika. Lalu ada aspek afektif, agar kita memiliki sifat tanah air, toleran, dan menjadi nilai Pancasila sebagai pedoman etis dalam kehidupan sehari-hari. Aspek psikomotorik, dan ada aspek psikomotorik, yaitu kemampuan menerapkan nilai-nilai Pancasila secara nyata dalam pengambilan keputusan moral, penelitian, maupun pengabdian kepada masyarakat. Di era global saat ini, ketika kita menghadapi tantangan seperti radikalisme, korupsi, disrupsi teknologi, dan krisis identitas, pendidikan Pancasila menjadi sangat relevan. Ia berfungsi sebagai filter moral dan pedoman adaptasi agar kita bisa menjadi warga digital yang beretika, kritis, dan inklusif. Selain itu, menjadi dasar negara dan pedoman moral. Pancasila juga memiliki peran strategis dalam menjaga ketahanan nasional dan identitas bangsa. Di tengah arus globalisasi yang begitu cepat, banyak nilai luar yang masuk dan mempengaruhi cara berpikir generasi muda. Kalau kita tidak memiliki dasar nilai yang kuat, kita tidak kehilangan jati diri sebagai bangsa Indonesia. Lalu, pentingnya Pancasila, ia menjadi kompas moral dan arah kehidupan berbangsa yang membuat kita tetap berpegang pada prinsip Bhinneka Tunggal Ika, yaitu berbeda-beda tetapi tetap satu. Sebagai mahasiswa, penerapan nilai-nilai Pancasila sebenarnya bisa dimulai dari hal-hal kecil. Misalnya, menghargai perbedaan pendapat dalam diskusi, ide menyontek dalam ujian, ikut kegiatan sosial di kampus, dan menjunjung kejujuran serta tanggung jawab dalam setiap tindakan. Itu semua merupakan wujud nyata pengalaman sila-sila Pancasila. Lalu, kalau kita lihat dari sisi pembangunan nasional, nilai-nilai Pancasila juga menjadi dasar dalam penyusunan kebijakan publik. Misalnya, program pengatasan kemiskinan, pemerataan pendidikan, dan pembangunan berkelanjutan. Semuanya berakar dari sila kelima, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sementara itu, semangat gotong royong yang menjadi ciri khas bangsa kita merupakan perwujudan dari Eka Sila yang pernah Insinyur Soekarno ucapkan.
yaitu gotong royong sebagai inti dari Pancasila. Artinya, seluruh sila Pancasila bermuara pada semangat untuk bekerja sama dan saling membantu demi kebaikan bersama. Kalau nilai-nilai ini terus kita pegang, maka Indonesia tidak hanya akan kuat dari sisi politik dan ekonomi, tetapi juga dari sisi moral dan pemersatuan bangsa. Lalu, dari perjalanan sejarahnya hingga penerapan di masa kini, Pancasila bukan hanya sekedar simbol, tetapi jiwa dan arah kehidupan bangsa Indonesia. Tugas kita sebagai generasi muda atau sebagai rakyat Indonesia adalah mengamalkan nilai-nilai Pancasila dalam tindakan nyata, dalam cara berpikir, bersikap, dan berperilaku di tengah-tengah masyarakat yang semakin beragam dan dinamis. Dengan memahami dan menerapkan Pancasila, kita turut berperan dalam mewujudkan cita-cita besar Indonesia yang adil, makmur, dan berkepribadian. Sekian presentasi saya mengenai tentang Pancasila. Maaf jika ada ucapan, perilaku, dan perkataan yang salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.